Jam 6.05 kita keluar dari Harapan Indah. Ini kita udah di Jalan Raya Ciapus. 1 jam lagi sampai ke base camp di Taman Nasional Gunung Halimun. Akhirnya kita sampai di pintu masuk dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ini sekarang kita menuju ke loket pembelian tiket yang ada di depan itu ya. Kita udah sampai di base camp Ogut namanya, di Kawah Ratu. Ini udah jam sekitar 9.30. Kita sebentar lagi bersiap untuk mendaki. Wah, ini si Farhan bersiap untuk melakukan pendakian yang keduanya di Kawah Ratu sekarang. Gimana, Han? Semangat. Siap? Mana? Masih kuat, kan? Kuat lah, baru bener. Sekarang kita udah sampai di pintu masuk untuk mulai pendakiannya ya. Sini yuk, foto dulu. Sini semua. Jadi di Gunung Halimun ini ada kukang ya. Tapi biasanya sih ada di dalam hutannya ya. Setelah masuk dari pintu gerbang, kita melanjutkan lagi nih perjalanan. Jadi ini trek ke Kawah Ratu ini lebih banyak batu-batuan sejauh ini yang kita temuin. Nih, saya lebih memilih jalan di tanah ketimbang di batu, licin batu. Pendakiannya estimasinya kurang lebih 2,5 sampai 3 jam. Ini kita akan menyeberang melewati sungai kecil. Aduh. Melalui hati-hati karena di sini ditulis masih banyak kukang ya, sama monyet. Oke, kita pelan-pelan aja asal nanjak. Ini sekarang kita sudah masuki trek tanah ini. Tadi trek bebatuan, sekarang kita trek tanah. Di bagian ini jalurnya mulai terasa masuk ke dalam hutan. Ini jalannya sudah dibuat tangga dari kayu dan tanah, jadi lumayan membantu. Tapi harus hati-hati karena cukup licin, apalagi kalau habis hujan.
Kita udah 30 menit perjalanan. Ini kita melanjutkan lagi perjalanan menuju pos 1. Tadi ada ya. Oh, ini kita membelah hutan hujan khas Gunung Taman Nasional Gunung Halimun, Gunung Salak. Oke. Hutan hujan ya. Batu-batunya ditumbuhi oleh lumut-lumut. Jadi agak licin kita untuk mendaki. Pelan-pelan aja. Kalau ada tanah kita pilih injek tanah. Kita menemukan aliran sungai di panjang trek Kawaratu. Di sini udaranya masih sangat sejuk ya. Kanan kiri masih hutan yang rapat. Terus untuk teman-teman yang baru pertama kali ke Kawaratu nggak usah khawatir karena jalurnya masih cukup jelas untuk diikuti. Yang penting pakai sepatu yang nyaman dan jangan terburu-buru. Akhirnya kita udah mau sampai di pos 1 ini setelah jalan hampir kurang lebih 40-50 menit lah kurang lebih ya. Udah mulai cerah, langit udah mulai kelihatan, tadi nggak kelihatan sama sekali. Kita udah sampai pos 1 dengan waktu tempuh 1 jam 6 menit, jarak 1,83 km dengan elevasi 189 meter. Ya, masih kuat kan? Jadi Kawaratu itu berada di lereng selatan Gunung Salak, bukan di puncaknya seperti kebanyakan gunung api di Indonesia. Fenomena ini sering membuat banyak orang bertanya kenapa kawahnya justru berada di lereng. Jawabannya terletak pada sejarah geologi Gunung Salak. Jadi Gunung Salak itu merupakan gunung api stratovolcano yang terbentuk akibat pertemuan lempeng Indo-Australia dan Euro-Asia. Aktivitas vulkanik yang berlangsung selama ratusan ribu tahun membentuk sejumlah kawah di berbagai sisi gunung, termasuk Kawaratu. Meskipun terlihat tenang, Gunung Salak itu memiliki catatan sejarah letusan. Jadi letusan pertama yang tercatat terjadi pada tahun 1699. Itu bertepatan dengan gempa besar yang mengguncang Batavia dan sebagian Pulau Jawa. Setelah itu, aktivitas vulkanik kembali tercatat pada tahun 1780, kemudian berlanjut pada 1902 sampai 1903, 1919, 1935 hingga letusan terakhir yang terdokumentasi itu pada 31 Januari 1938. Sebagian besar letusan tersebut merupakan letusan freatik, yaitu letusan yang terjadi ketika air tanah bersentuhan dengan
batuan panas atau magma di bawah permukaan sehingga menghasilkan ledakan, uap, abu vulkanik, dan material batuan tanpa mengeluarkan lava dalam jumlah besar. Jadi asal-usul nama Kawah Ratu itu belum memiliki catatan sejarah resmi yang pasti. Namun masyarakat setempat telah lama menyebut kawasan ini sebagai Ratu karena dianggap sebagai kawah terbesar dan paling dominan dibandingkan kawah-kawah lain di kompleks Gunung Salak seperti ada Kawah Hiruk, Kawah Paeh, dan Kawah Cipuluwung Putri. Seiring waktu, nama tersebut menjadi identitas yang dikenal hingga sekarang. Jadi Kawah Ratu itu berada di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Taman nasional ini merupakan salah satu hutan hujan tropis pegunungan terbesar yang masih tersisa di Pulau Jawa. Selain menjadi habitat satwa langka seperti owa Jawa, macan tutul Jawa, surili, dan elang Jawa, kawasan ini juga berfungsi sebagai daerah tangkapan air yang sangat penting. Lebih dari 100 sungai berhulu di hari kawasan ini dan memasok kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Bogor, Sukabumi, Lebak, hingga wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sampai di pos 3 jam 12.45 nih. Pos 3 sumber air. Di sini kita mengisi ulang air minum kita supaya bisa penuh lagi. Untuk mencapai Kawah Ratu, pengunjung biasanya menggunakan 3 jalur utama. Yang pertama melalui Gunung Bunder di Kabupaten Bogor. Yang kedua melalui Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Dan yang ketiga yang kita lewati sekarang melalui Pasir Rengit. Perjalanan memerlukan waktu kurang lebih sekitar 2 hingga 3 jam melewati hutan tropis yang masih alami. Sepanjang perjalanan itu kita akan melintasi sungai-sungai kecil, akar pohon raksasa, dan udara pegunungan yang sejuk. Tak heran bila jalur menuju Kawah Ratu ini sering dijadikan tempat latihan bagi pendaki pemula sebelum mendaki gunung yang lebih tinggi. Ini kita sekarang sudah masuk kawasan hutan mati ya. Mantap. Jadi pemandangan hutan mati ini menjadi bukti bahwa aktivitas vulkanik Gunung Salak itu masih berlangsung. Gas belerang yang keluar perlahan mengeringkan dan mematikan pepohonan di sekitarnya. Pemandangan kontras ini menunjukkan dua sisi alam Gunung Salak. Di satu sisi hutan hujan yang lebat, di sisi lain hutan mati akibat aktivitas vulkanik. Hutan mati juga menjadi penanda bahwa Kawah Ratu sudah semakin dekat. Jadi aroma belerang di sini mulai semakin kuat. Ini menunjukkan adanya aktivitas vulkanik yang masih hidup.
Dan akhirnya setelah pendakian kurang lebih 3 jam, akhirnya kita sampai di Kawah Ratu. Inilah Kawah Ratu, kawah aktif terbesar di Gunung Salak. Uap panas dan gas belerang yang terus keluar menjadi bukti bahwa aktivitas vulkanik di bawah permukaan masih berlangsung hingga kini.